Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita lanjutkan pelajaran IPA. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa lebih dahulu. Tetap semangat belajar walaupun ada wabah COVID-19 di negeri kita tetap semangat belajar, selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Kuasa supaya terhindar dari COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan 4M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tetap kita jalankan supaya kita terhindar dari COVID-19. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran tentang dasar teori kehumanitan. Sebelumnya sudah diterangkan tentang manfaat kehumanitan untuk migrasi hewan. Sebelum kita lanjutkan tentang teori dasar kehumanitan, minggu kemarin kalian sudah saya jelaskan tentang pemanfaatan kehumanitan migrasi hewan. Apa fungsi kehumanitan bagi migrasi hewan? Siapa yang tahu? Pemanfaatan kehumanitan migrasi hewan berfungsi sebagai penunjuk arah migrasi agar sampai tujuan dengan benar untuk bertujuan kelangsungan hidup dan untuk mencari makanan. Kita lanjutkan teori dasar kehumanitan. Medan magnet bumi bermanfaat untuk migrasi hewan yang digunakan sebagai penentu arah. Yang kedua, untuk pelindung bumi dari benda luar angkasa. Sifat dasar magnet yaitu mampu menarik benda yang bersifat magnetik karena terdapat gaya magnet. Untuk mengetahui konsep gaya magnetik lebih dalam dapat diuraikan antara lain. 1. Konsep gaya magnet. Magnet pertama kali ditemukan di alam berupa batu yang disebut lodestone. Magnet dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan manusia. Ada 2, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam dan buatan sama-sama memiliki sifat mampu menarik bahan-bahan magnetik seperti besi. Apakah semua magnet mampu ditarik magnet? Sifat magnet bahan dibedakan menjadi 3. 1. Bahan ferromagnetik. Bahan benda-benda ferromagnetik yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dibuat magnet disebut magnet ferromagnetik. Bahan ferromagnetik dapat berupa logam murni maupun campuran. Contoh logam murni yang bersifat ferromagnetik yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt. Adapun logam campuran yang termasuk bahan ferromagnetik yaitu
baja kolbat, baja aluminium, baja nikel, aluminium, nikel, kolbat atau alniko, besi nikel atau permalloy, dan besi nikel kolbat atau perminfor. Yang kedua, bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik, bahan dapat dipengaruhi oleh magnet, tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet buatan. Contohnya bahan paramagnetik yaitu mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Yang ketiga, bahan diamagnetik. Benda-benda atau bahan-bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet dinamakan bahan diamagnetik. Apabila benda diamagnetik diletakkan di udara atau di ruang hampa udara, bahan diamagnetik akan ditolak oleh magnet meskipun dengan gaya tolak yang sangat kecil. Contohnya bahan diamagnetik yaitu bismut, antimon, seng murni, raksa, timbal, perak, emas, air, fosfor, dan tembaga. Cara membuat magnet. Magnet dapat diperoleh secara langsung dari alam maupun dibuat oleh manusia. Magnet yang ditemukan di alam dinamakan magnet alam. Adapun magnet yang dibuat manusia dinamakan magnet buatan. Magnet dapat dibuat dengan 3 cara. 1. Menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet. Menggosokkan magnet ke bahan ferromagnetik dengan arah konstan, bagian benda yang terakhir digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Yang kedua, menginduksi bahan ferromagnetik. Jenis kedua dari magnet buatan yaitu magnet induksi. Cara membuat dengan induksi yaitu dengan mendekatkan sebuah magnet dengan bahan ferromagnetik atau dengan magnet. Bahan yang didekati magnet disebut tersebut akan menjadi magnet. Tingkat kekuatan magnet dari kedua benda dipengaruhi oleh jarak magnet penginduksi. Selain itu, kekuatan magnet dari magnet penginduksi juga sangat mempengaruhi kualitas magnet induksi yang dihasilkan. Kutub magnet hasil induksi memiliki urutan yang sama dengan magnet penginduksi. Yang ketiga, mengaliri bahan ferromagnetik dengan arus DC. Magnet dapat dibuat arus listrik DC yang dialirkan melalui kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik. Magnet jenis ini dinamakan elektromagnet. Arah kutub magnet pada elektromagnet dapat ditentukan menggunakan kaidah penggenggaman tangan kanan. Atur genggaman tangan kananmu arah arus listrik sesuai dengan genggaman keempat
jari kanan. Adapun arah yang ditunjuk ibu jari merupakan kutub utara elektromagnet. Seterusnya, kita lanjutkan penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Elektromagnet dapat ditemukan pada satu bel listrik. Bel listrik terdiri atas dua bagian utama, yaitu elektromagnet dan pemutus arus atau interruptor. Bagaimana prinsip kerja bel listrik? Prinsip kerja bel listrik, ketika saklar bel ditekan, arus listrik dari baterai mengalir ke interruptor pegas baja lalu menuju kumparan. Inti besi menjadi magnet listrik lalu menarik jangkar besi beserta pegas baja sehingga memukul mengenai bel dan berbunyi. Ketika jangkar besi beserta pegas baja ditarik oleh elektromagnet, kontak interruptor terputus sehingga secara otomatis arus listrik dari baterai terputus. Oleh karena itu, kumparan tidak dialiri arus listrik. Inti besi kehilangan sifat magnetiknya dan tidak mampu lagi menarik jangkar. Tidak mampu menarik jangkar besi. Hal itu menyebabkan jangkar kembali kedudukan semula dan arus listrik terputus. Yang kedua, saklar elektromagnetik. Dalam rangkaian elektronik dan rangkaian listrik, saklar berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. Cara menghilangkan magnet. Benda-benda ferromagnetik ada yang mudah dan sukar dibuat magnet. Besi yang mudah dibuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya mudah hilang. Baja sulit dibuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya sulit untuk dihilangkan dan bisa menjadi magnet tetap. Cara menghilangkan magnet: 1. Dengan memukul-mukul benda keras. Yang kedua, menjatuhkan berulang-ulang. Yang ketiga, membakar magnet. Yang keempat, mengaliri dengan arus bolak-balik. Kita lanjutkan seterusnya, medan magnet. Kamu telah mengetahui sebelumnya bahwa serbuk besi paling banyak menempel pada ujung-ujung magnet atau kutub-kutub magnet. Hal ini menimbulkan bahwa gaya magnet terbesar berada di kutub-kutub magnet. Tahukah kamu mengapa paku-paku kecil tidak tertarik magnet ketika berada jauh kutub-kutub magnet? Hal itu disebabkan paku-paku kecil berada di luar medan magnet sehingga tidak mengalami gaya magnet atau gaya magnet yang dialami sangat kecil
sehingga tidak mampu menarik paku-paku kecil ke magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet disebut medan magnet. Sekian pembahasan tentang teori dasar kemagnetan. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Untuk sebagai tugas kamu kerjakan halaman 133 untuk tugas di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.